Kalau kita bicara tentang karakter terkaya di Kampung Durian Runtuh, kebanyakan dari kalian pasti langsung kepikiran Ehsan yang sering pamer barang mahal, atau Mail yang punya banyak stok ayam goreng. Namun jika kita melihat dari kacamata bisnis dan aset jangka panjang, ada satu karakter lansia yang sebenarnya memegang kendali ekonomi di kampung ini. Yops, siapa lagi kalau bukan Uncle Ah Tong? Pria paruh baya keturunan Tionghoa ini digambarkan sangat sederhana. Dia sering keliling kampung menggunakan lori merah tua untuk membeli barang bekas, koran lama, hingga botol kosong dari warga sekitar. Tapi jangan salah jika kita teliti melihat detail di setiap episodenya, pekerjaan mencari barang bekas itu hanyalah sebagian kecil dari hobi masa tuanya. Uncle Ah Tong aslinya adalah seorang konglomerat lokal yang punya banyak unit usaha rahasia. Menemani waktu santai Anda, kali ini kita akan membedah secara fakta 5 gurita bisnis tersembunyi milik Uncle Ah Tong yang jarang disadari penonton. Mari kita lihat daftarnya. Kita mulai dari urutan nomor 5, bisnis perkebunan karet global. Di beberapa episode bertema masa lalu atau kegiatan di hutan, kita sering melihat Uncle Ah Tong mengawasi para pekerja yang sedang menyadap getah karet. Bukan cuma sekadar penadah, Uncle Ah Tong ternyata memiliki hak kepemilikan atas lahan kebun karet yang cukup luas di pinggiran Kampung Durian Runtuh. Di Malaysia, komoditas getah karet adalah salah satu bahan baku ekspor yang sangat bernilai tinggi untuk industri band dan sarung tangan medis. Bisnis perkebunan ini sudah berjalan puluhan tahun dan menjadi pondasi awal kekayaan Uncle Ah Tong sebelum dia mengembangkan bisnisnya ke sektor lain. Hubungan diplomasinya dengan Tok Dalang yang juga punya kebun kelapa dan durian membuat posisi Uncle Ah Tong sebagai tengkulak hasil bumi menjadi sangat kuat di kampung tersebut. Poin nomor 4. Penyedia jasa logistik kampung. Pikirkan baik-baik siapa satu-satunya orang di Kampung Durian Runtuh yang memiliki kendaraan angkut barang berkapasitas besar selain Abang Mutu. Jawabannya adalah Uncle Ah Tong dengan lori merah ikoniknya. Lori merah ini bukan cuma dipakai untuk mengangkut barang rongsokan. Dalam banyak episode, setiap kali ada warga kampung yang mau pindahan rumah, membeli furnitur besar, atau mengirim hasil panen durian ke kota, mereka pasti akan menyewa jasa lori milik Uncle Ah Tong. Secara tidak langsung dia memonopoli bisnis logistik darat skala kecil di area pemukiman tersebut. Biaya perawatan lori, bensin, dan operasionalnya terbilang murah karena dia kelola sendiri, namun keuntungan sewa yang dia dapatkan terus mengalir setiap minggu. Lanjut ke poin nomor 3. Kolektor dan perdagangan barang antik. Banyak penonton mengira Uncle Ah Tong membeli koran bekas atau botol kosong hanya untuk dihargai beberapa sen di tempat pembuangan akhir. Padahal mata seorang pengusaha seperti Uncle Ah Tong bisa melihat harta karun di balik barang rongsokan. Di beberapa episode kita bisa melihat bahwa Uncle Ah Tong punya ketertarikan tinggi pada barang-barang bernilai sejarah, seperti piringan hitam lagu-lagu lawas, mesin ketik tua, hingga perabotan rumah tangga berbahan kuningan. Dia membeli barang-barang ini dengan harga murah dari warga yang menganggapnya sampah, lalu menyimpannya. Bagi skena kolektor barang antik, barang-barang kuno yang dirawat dengan baik seperti ini bisa dijual kembali ke kolektor kota dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Ini adalah strategi bisnis flip asset yang sangat cerdas. Peringkat kedua adalah bisnis kontraktor dan sewa alat berat. Apakah Anda ingat dari mana Tok Dalang atau pemuka kampung mendapatkan alat pemotong rumput portabel, gergaji mesin untuk menebang pohon tumbang, atau alat-alat pertukangan besar? Hampir semuanya meminjam atau menyewa dari Uncle Ah Tong. Uncle Ah Tong memiliki gudang penyimpanan alat pertukangan dan mesin pertanian yang sangat lengkap di rumahnya. Di daerah pedesaan, menyewakan alat-alat kerja seperti ini mendatangkan keuntungan yang sangat stabil karena warga tidak perlu membeli alat mahal yang jarang mereka gunakan. Ditambah lagi, setiap ada proyek pembersihan lahan komunal dari pemerintah daerah, Uncle Ah Tong seringkali ditunjuk sebagai supervisor atau penyedia alat utama karena kelengkapan aset mekanis yang dia miliki. Dan gurita bisnis nomor 1 yang paling besar dari seorang Uncle Ah Tong adalah investasi real estate dan kepemilikan tanah. Di balik penampilannya yang sederhana, Uncle Ah Tong adalah tuan tanah yang menguasai beberapa titik strategis di kampung. Selain rumah pribadinya yang luas dan bersih, beberapa lahan kosong yang dijadikan tempat bermain anak-anak atau area pasar malam diduga merupakan tanah milik keluarganya yang disewakan.
Gaya hidupnya yang sangat hemat, mirip dengan prinsip pengusaha Tionghoa kuno, membuat uang hasil bisnis karet dan logistiknya tidak habis untuk konsumsi, melainkan diputar kembali untuk membeli tanah. Di era modern seperti sekarang, nilai likuiditas tanah di pinggiran kota terus melonjak naik. Jadi jangan heran kalau di masa depan, Uncle Ah Tong bisa mendadak menjadi miliarder properti jika kampung durian runtuh dibangun menjadi area perumahan modern. Sahabat detektif animasi, itulah 5 gurita bisnis tersembunyi milik Uncle Ah Tong yang membuktikan bahwa penampilan luar seseorang sama sekali tidak mencerminkan isi dompetnya. Uncle Ah Tong mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras, jeli melihat peluang dari hal kecil, dan tetap rendah hati meskipun punya banyak aset kekayaan. Bagaimana pendapat kalian tentang teori kekayaan Uncle Ah Tong ini? Apakah kalian tahu bisnis rahasia beliau yang lainnya? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik suka, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan berlangganan saluran ini untuk analisis karakter unik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.